Tidak banyak yang menyangka bahwa ancaman terbesar bagi banyak desa kecil di Jepang bukanlah bencana alam, bukan pula krisis ekonomi, melainkan satu masalah yang jauh lebih sunyi dan perlahan, hilangnya manusia. Saat anak-anak muda pergi ke kota, jumlah penduduk menurun, dan rumah-rumah mulai kosong satu persatu. Banyak desa seperti sedang menunggu waktu untuk menghilang dari peta. Namun di tengah situasi yang tampak tanpa harapan itu, muncul sebuah fenomena yang membuat banyak warga Jepang sendiri terkejut. Bukan pemerintah pusat, bukan perusahaan besar, melainkan kehadiran orang-orang Indonesia yang tanpa disadari mulai membawa kehidupan baru ke beberapa daerah yang sebelumnya nyaris mati. Apa yang membuat cerita ini menarik bukan sekadar karena ada warga Indonesia yang datang bekerja di Jepang. Itu sudah sering terdengar. Yang mengejutkan adalah bagaimana kehadiran mereka mulai menciptakan perubahan yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan siapapun. Di beberapa wilayah pedesaan, mereka bukan hanya mengisi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga ikut menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, menjaga fasilitas umum tetap berjalan, bahkan membantu mempertahankan kehidupan sosial yang perlahan menghilang. Dan semakin dalam kisah ini ditelusuri, semakin terlihat bahwa dampaknya jauh melampaui sekadar pekerjaan biasa. Untuk memahami mengapa hal ini begitu mengejutkan, kita harus melihat kondisi yang dihadapi banyak desa Jepang selama bertahun-tahun. Jepang adalah salah satu negara dengan populasi menua tercepat di dunia. Di banyak desa, jumlah lansia terus bertambah sementara generasi muda memilih pindah ke kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, atau Nagoya. Akibatnya, sekolah mulai kekurangan murid, toko-toko tutup karena sepi pelanggan, dan lahan pertanian terbengkalai karena tidak ada lagi yang mengelolanya. Sedikit demi sedikit, kehidupan yang dulu ramai mulai memudar. Di beberapa tempat, kondisinya bahkan lebih serius dari yang dibayangkan. Rumah-rumah kosong terus bertambah setiap tahun. Jalan desa yang dulu dipenuhi aktivitas kini lebih sering terlihat lengang. Festival tradisional yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan masyarakat mulai kesulitan mencari peserta. Banyak warga Jepang sendiri khawatir bahwa suatu hari nanti desa mereka hanya akan menjadi kenangan. Namun saat banyak orang berpikir situasi ini sulit dibalikan, sesuatu mulai berubah secara perlahan. Perubahan itu datang ketika Jepang semakin membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk membantu mengatasi kekurangan pekerja. Orang Indonesia menjadi salah satu kelompok yang paling banyak memanfaatkan kesempatan tersebut. Awalnya mereka datang untuk bekerja di sektor pertanian, perikanan, perawatan lansia, manufaktur, dan berbagai bidang lain yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Tidak ada yang mengira bahwa keputusan sederhana untuk bekerja di desa-desa Jepang itu akan membawa dampak sosial yang jauh lebih besar. Yang terjadi berikutnya membuat banyak warga lokal mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di beberapa daerah, aktivitas pertanian yang sebelumnya terancam berhenti mulai berjalan kembali karena adanya pekerja Indonesia. Kebun yang sempat kekurangan tenaga kerja kembali produktif. Peternakan yang kesulitan mencari penerus mulai memiliki harapan baru. Bahkan beberapa usaha keluarga yang hampir tutup dapat bertahan lebih lama, karena bantuan tenaga kerja yang datang dari luar negeri. Dan tanpa banyak sorotan media, roda ekonomi desa mulai berputar sedikit lebih cepat. Namun bukan itu yang paling menarik. Banyak orang Indonesia ternyata tidak hanya bekerja lalu pulang ke asrama. Mereka mulai berinteraksi dengan masyarakat sekitar, belajar bahasa Jepang, mengikuti kegiatan desa, dan membangun hubungan yang hangat dengan warga lokal. Bagi desa-desa yang selama bertahun-tahun mengalami penurunan populasi, kehadiran wajah-wajah baru ini membawa energi yang berbeda. Sesuatu yang selama ini terasa hilang perlahan mulai kembali. Di beberapa wilayah, warga Indonesia bahkan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas. Mereka membantu persiapan festival lokal, ikut kegiatan kebersihan lingkungan, hingga berpartisipasi dalam acara budaya setempat. Bagi masyarakat Jepang yang terbiasa melihat jumlah peserta acara desa terus menurun dari tahun ke tahun, pemandangan ini terasa tidak biasa. Tiba-tiba ada orang-orang yang berasal ribuan kilometer jauhnya tetapi ikut menjaga tradisi yang bahkan mulai ditinggalkan sebagian generasi muda lokal. Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah warga Jepang mulai mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara terbuka.
Mereka melihat bahwa para pekerja Indonesia tidak hanya datang untuk mencari nafkah, tetapi juga menunjukkan etos kerja yang tinggi dan kemampuan beradaptasi yang baik. Hubungan yang awalnya hanya sebatas pekerja dan masyarakat lokal perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih personal. Dan disinilah muncul perubahan yang jarang dibahas banyak orang. Beberapa desa yang sebelumnya kesulitan mempertahankan aktivitas ekonomi mulai mendapatkan napas tambahan. Toko-toko kecil mendapat pelanggan baru. Transportasi lokal memiliki lebih banyak pengguna. Beberapa layanan yang terancam ditutup dapat bertahan lebih lama, karena masih ada aktivitas ekonomi yang mendukung keberadaannya. Memang perubahan ini tidak langsung mengubah segalanya secara drastis, tetapi bagi desa yang sedang berjuang mempertahankan eksistensi, setiap perubahan kecil memiliki arti yang sangat besar. Tetapi ada fakta lain yang jarang disadari. Banyak warga Indonesia yang bekerja di Jepang berasal dari daerah pedesaan juga. Karena itu, mereka seringkali lebih mudah memahami kehidupan desa dibanding sebagian pekerja yang terbiasa hidup di kota besar. Mereka tidak terlalu asing dengan aktivitas pertanian, kehidupan komunitas yang erat, atau ritme hidup yang lebih tenang. Tanpa disadari, kesamaan pengalaman inilah yang membantu mereka lebih cepat menyatu dengan lingkungan sekitar. Dan kemudian muncul sesuatu yang lebih menarik lagi. Beberapa warga lokal mulai melihat bahwa kehadiran tenaga kerja asing bukan sekadar solusi sementara. Mereka mulai menyadari bahwa tanpa bantuan pekerja dari luar negeri, banyak sektor di pedesaan akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar. Pandangan yang sebelumnya cenderung ragu perlahan berubah menjadi penerimaan yang lebih positif. Tentu tidak terjadi di semua tempat. Tetapi tren ini semakin terlihat di berbagai wilayah yang menghadapi masalah populasi. Apa yang terjadi selanjutnya membuat banyak pengamat demografi mulai memperhatikan fenomena ini dengan lebih serius. Mereka melihat bahwa persoalan desa-desa Jepang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal manusia. Sebuah desa tidak bisa hidup hanya dengan bangunan, jalan, atau infrastruktur. Desa membutuhkan orang-orang yang bekerja, berinteraksi, dan menciptakan kehidupan sehari-hari. Dan di beberapa tempat, orang Indonesia menjadi bagian dari proses tersebut. Menariknya, perubahan ini juga berdampak pada cara sebagian masyarakat Jepang memandang Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia mungkin hanya dikenal sebagai negara besar di Asia Tenggara, kini semakin banyak warga Jepang yang memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan orang Indonesia. Pengalaman sehari-hari inilah yang seringkali membentuk kesan yang lebih kuat daripada berita atau statistik apapun. Hubungan antar manusia perlahan menciptakan jembatan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata pengaruhnya. Namun tantangan tentu masih ada. Tidak semua desa memiliki pengalaman yang sama. Tidak semua proses adaptasi berjalan mulus. Perbedaan bahasa, budaya, dan kebiasaan kadang menimbulkan tantangan tersendiri. Tetapi yang membuat fenomena ini menarik adalah kenyataan bahwa banyak pihak terus berusaha mencari cara agar kerjasama tersebut bisa berjalan lebih baik. Karena mereka memahami bahwa kebutuhan akan tenaga kerja di pedesaan Jepang kemungkinan akan terus meningkat di masa depan. Sedikit demi sedikit, cerita tentang desa-desa yang mulai menemukan harapan baru pun mulai bermunculan. Mungkin bukan desa yang langsung menjadi ramai seperti kota besar. Mungkin bukan perubahan yang mengundang perhatian dunia. Tetapi bagi warga yang tinggal di sana, melihat sawah kembali dikelola, usaha keluarga tetap bertahan, atau festival desa kembali memiliki peserta sudah menjadi perubahan yang sangat berarti. Dan di balik perubahan itu, terdapat kontribusi orang-orang yang datang dari Indonesia. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan Jepang. Banyak orang Indonesia yang kembali ke tanah air membawa pengalaman, keterampilan, dan wawasan baru. Mereka belajar teknologi, manajemen kerja, disiplin industri, dan berbagai hal lain yang dapat menjadi modal berharga untuk masa depan. Dengan kata lain, hubungan ini bukan sekadar memberi manfaat bagi satu pihak saja, melainkan menciptakan keuntungan bagi kedua negara. Melihat perkembangan saat ini, banyak pihak percaya bahwa hubungan antara masyarakat Indonesia dan Jepang akan terus berkembang. Kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja masih besar, sementara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah.
Jika kerjasama ini terus berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin semakin banyak kisah serupa muncul dari berbagai daerah lain di Jepang yang saat ini masih berjuang menghadapi penurunan populasi. Dan mungkin disitulah bagian paling menarik dari cerita ini. Desa-desa yang dulu dianggap sedang menuju akhir perjalanan ternyata masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Bukan karena keajaiban besar atau proyek raksasa bernilai miliaran dolar, melainkan karena hadirnya manusia-manusia yang membawa tenaga, harapan, dan semangat baru. Ketika banyak orang mengira kisah desa itu sudah selesai, justru babak baru mulai ditulis.